Prancis bukan hanya dikenal sebagai negeri mode, anggur, dan menara Eiffel. Di balik citra glamor yang sering ditampilkan media, kehidupan masyarakat Prancis menyimpan ragam warna budaya, kebiasaan, serta nilai-nilai sosial yang unik dan menarik untuk diselami. Masyarakat Prancis sangat menghargai keseimbangan antara kehidupan kerja dan waktu luang. Konsep Joie de Vivre, kegembiraan hidup, bukan hanya slogan kosong, melainkan tercermin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa menikmati waktu makan bersama keluarga, berjalan-jalan santai di taman, hingga duduk berjam-jam di kafe untuk sekadar berbincang atau mengamati orang yang lalu lalang. Pekerjaan memang penting, namun tidak mengalahkan pentingnya waktu untuk diri sendiri dan orang tercinta. Ini tercermin dari kebijakan negara seperti jam kerja yang dibatasi, cuti panjang, serta hari libur nasional yang dirayakan dengan serius. Di Prancis, makan bukan sekadar mengisi perut. Ini adalah ritual sosial, simbol kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Sarapan biasanya ringan, makan siang bisa berlangsung cukup lama, sementara makan malam sering menjadi momen berkumpul keluarga yang penuh kehangatan. Kualitas bahan makanan, cara penyajian, dan percakapan selama makan dianggap sama pentingnya dengan rasa makanan itu sendiri. Salah satu ciri khas masyarakat Prancis adalah kebiasaan berpikir kritis. Pendidikan di Prancis sangat menekankan logika, argumentasi, dan kemampuan analitis. Diskusi tentang politik, filsafat, atau seni bukan hal langka dalam pertemuan sehari-hari, bahkan di kalangan anak muda. Hal ini menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-hak sipil, kebebasan individu, serta peran negara dalam kehidupan warganya. Meski menjadi bagian dari negara maju yang sangat modern, masyarakat Prancis tetap menjaga kekayaan budaya lokal mereka. Setiap daerah memiliki makanan khas, dialek, dan festival yang mencerminkan sejarah panjang serta identitas komunitasnya. Misalnya, masyarakat di Provence memiliki tradisi yang berbeda dengan mereka yang tinggal di Bretagne atau Alsace. Rasa bangga terhadap budaya lokal ini memperkaya mosaik kehidupan sosial di Prancis. Namun, seperti negara lain, masyarakat Prancis juga menghadapi tantangan sosial. Ketimpangan ekonomi, isu imigrasi, serta dinamika identitas nasional kerap menjadi bahan perdebatan. Di tengah perubahan global, masyarakat Prancis berusaha mempertahankan nilai-nilai humanisme sambil menyesuaikan diri dengan realitas baru yang lebih kompleks dan multikultural. Kehidupan masyarakat Prancis adalah perpaduan menarik antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan inovasi. Mereka hidup dengan kesadaran akan nilai-nilai budaya, kebebasan berpikir, dan kualitas hidup yang bermakna. Bagi siapapun yang ingin memahami Prancis lebih dalam, mengenal masyarakatnya adalah langkah pertama yang tak ternilai. Ketika berbicara tentang kecantikan, wanita Prancis seringkali dianggap sebagai simbol keanggunan yang effortless, sebuah tampilan memukau tanpa terlihat berusaha keras. Namun di balik itu, ada filosofi kecantikan yang sangat mendalam dan berbeda dari standar kecantikan global yang kerap dikendalikan oleh industri kosmetik dan tren media sosial. Wanita Prancis tumbuh dengan prinsip bahwa kecantikan sejati tidak datang dari makeup tebal atau penampilan yang terlalu diatur, melainkan dari kepercayaan diri, perawatan diri yang konsisten, dan penampilan yang alami. Riasan mereka cenderung minimalis, kulit dibiarkan bernapas, hanya sedikit foundation, lipstik berwarna lembut atau merah klasik, serta sentuhan maskara. Mereka lebih menekankan pada kesehatan kulit daripada menutupi kekurangan. Rambut pun jarang ditata terlalu kaku. Gaya, berantakan yang disengaja, seperti messy bun atau potongan rambut sederhana justru dianggap chic. Kecantikan bagi mereka adalah bagaimana seseorang membawa dirinya, bukan sekadar bagaimana ia terlihat. Alih-alih mengejar kecantikan instan, wanita Prancis lebih fokus pada perawatan jangka panjang. Spa, aromaterapi, penggunaan bahan-bahan alami seperti minyak esensial dan air mawar adalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Mereka percaya bahwa merawat diri adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh, bukan sekadar untuk terlihat cantik di mata orang lain. Gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan segar, berjalan kaki, tidur cukup, dan menikmati hidup dengan santai juga menjadi bagian dari kecantikan menyeluruh yang mereka yakini. Yang membedakan wanita Prancis dari banyak standar kecantikan modern adalah penerimaan terhadap kekurangan diri. Mereka tidak terobsesi pada sempurna, tetapi pada keunikan. Garis-garis halus, warna kulit asli,
bentuk tubuh apa adanya, semua dirayakan sebagai bagian dari identitas. Bagi mereka, daya tarik wanita bukan hanya dari fisiknya, tetapi juga dari intelektualitas, pembawaan diri, cara bicara, dan bagaimana ia mengekspresikan pikirannya. Ini menciptakan citra wanita Prancis yang anggun, misterius, dan kuat secara personalitas. Budaya Prancis yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan juga memengaruhi bagaimana wanita memandang diri mereka. Feminisme di Prancis berkembang dengan corak khas, bukan dengan menolak feminitas, tetapi merayakannya tanpa tekanan komersial. Kecantikan bukan alat untuk memenuhi standar masyarakat, melainkan cara untuk mengekspresikan kebebasan dan jati diri. Kecantikan wanita Prancis adalah refleksi dari gaya hidup, kesadaran diri, dan filosofi hidup yang berakar kuat. Di tengah dunia yang semakin dibombardir oleh citra-citra digital dan standar kecantikan yang berubah-ubah, pendekatan mereka mengajarkan bahwa menjadi cantik bukan tentang mengikuti tren, tetapi tentang menjadi diri sendiri, dengan percaya diri, dengan anggun, dan dengan jujur. Negara Prancis memiliki sejarah yang panjang, penuh gejolak, namun juga memesona. Dari kerajaan kuno hingga revolusi yang mengubah wajah dunia, dari kisah cinta abadi hingga mitos-mitos rakyat yang menghuni pelosok negeri, Prancis adalah perpaduan antara fakta sejarah dan narasi magis yang terus hidup dalam ingatan kolektif rakyatnya. Prancis seperti panggung utama dalam berbagai peristiwa bersejarah yang mengubah jalannya peradaban Eropa dan dunia. Bangsa ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, melahirkan kerajaan besar di bawah dinasti Capetian dan Valois, serta menjadi pusat kekuatan Eropa di bawah Raja Louis ke-14 yang dikenal sebagai Raja Matahari. Namun yang paling mengguncang dunia adalah Revolusi Prancis 1789, sebuah ledakan sosial politik yang melahirkan semboyan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Revolusi ini bukan hanya menjatuhkan monarki, tapi juga menyalakan semangat demokrasi yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu muncul Napoleon Bonaparte, seorang jenderal kecil dari Korsika yang naik menjadi kaisar dan hampir menguasai Eropa. Meski akhirnya jatuh, namanya tetap menjadi simbol kejeniusan militer dan ambisi luar biasa yang membentuk sejarah dunia modern. Di balik kisah megah dan epik, sejarah Prancis juga penuh cerita unik dan bahkan aneh. Jean I, bayi yang lahir sebagai raja pada 1316, hanya hidup selama 5 hari. Ia memegang rekor sebagai satu-satunya raja Prancis yang meninggal sebelum benar-benar bisa memerintah. Di selatan Prancis terdapat legenda tentang kota Is, kota mitos yang konon berada di bawah laut lepas pantai Bretagne. Konon, kota itu tenggelam akibat kesombongan dan dosa para penghuninya, dan hingga kini dipercaya akan muncul kembali suatu hari nanti. Selama masa revolusi, banyak pemikir dan seniman dipenjara hanya karena dianggap terlalu bebas berpikir. Salah satunya adalah Marquis de Sade, tokoh kontroversial yang kini namanya dikenal lewat istilah sadisme. Setiap wilayah di Prancis punya kisah rakyatnya sendiri. Ini bukan sekadar dongeng, melainkan potret cara orang Prancis zaman dulu memahami alam, kehidupan, dan nilai moral. Antara tahun 1764 dan 1767, masyarakat wilayah Gevaudan diteror oleh makhluk misterius yang disebut sebagai binatang besar pemakan manusia. Beberapa percaya itu serigala raksasa, sementara yang lain meyakini itu adalah kutukan atau makhluk mitologis. Hingga kini, identitas makhluk ini belum pernah benar-benar terungkap. Seorang gadis muda dari desa kecil, Jeanne d'Arc, mengaku mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan memimpin pasukan Prancis melawan Inggris dalam Perang 100 tahun. Ia akhirnya dihukum mati dan dibakar hidup-hidup pada usia 19 tahun. Namun kisah heroiknya membuatnya menjadi santo pelindung Prancis dan simbol kekuatan keyakinan. Di kawasan Poitou dan Lusignan, dikenal cerita tentang Melusine, wanita cantik yang separuh tubuhnya adalah ular atau naga. Ia menikah dengan bangsawan manusia, dengan syarat tak boleh dilihat saat ia mandi. Saat rahasianya dilanggar, Melusine menghilang, tetapi tetap menjadi penjaga legenda lokal. Sejarah dan legenda Prancis tak hanya terekam dalam buku atau ingatan, tetapi juga dalam bangunan-bangunan indah seperti Katedral Notre Dame, Kastel Loire, dan reruntuhan Romawi di Arles. Kota-kota seperti Paris, Lyon, dan Avignon menjadi museum hidup di mana arsitektur,
seni, dan tradisi berjalan seiring waktu. Kombinasi antara kemegahan sejarah nyata dan dunia mitos yang penuh warna inilah yang membuat Prancis bukan sekadar negara, tapi kisah besar yang masih terus ditulis hingga hari ini. Prancis adalah negeri di mana batas antara sejarah dan legenda terasa samar. Dari medan perang hingga cerita rakyat di kaki gunung, dari revolusi hingga dongeng cinta abadi, Prancis menyuguhkan pengalaman budaya yang unik, aneh, indah, dan luar biasa. Setiap batu tua, jembatan kuno, dan desa terpencil menyimpan cerita, siap untuk didengar, dirasakan, dan diwariskan ke generasi berikutnya.